Pantang mundur, pesan mengerikan Joe Biden bagi China. Konflik antara Amerika Serikat dan China tampak terus berlanjut di masa pemerintahan Presiden Joe Biden yang baru menjabat sejak 20 Januari 2021. Dikutip dari Japan Times, Minggu 7 Februari 2021, Joe Biden mempunyai pesan untuk China, yaitu jangan berharap operasi militer Amerika Serikat mereda di Laut Natuna Utara atau Selat Taiwan. Pernyataan Biden itu keluar setelah Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut Natuna Utara dan transit di Selat Taiwan beberapa hari lalu. Operasi itu menjadi yang pertama dilakukan militer Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden. Selama operasi itu, kapal perang Amerika Serikat USS John S. McCain menegaskan hak navigasi dan kebebasan di dekat Kepulauan Paracel yang diklaim oleh China, Taiwan, dan Vietnam. Militer Amerika Serikat juga menantang klaim China atas garis pangkal lurus di Kepulauan Paracel dan secara efektif memperluas klaim perairan teritorialnya. Sementara Kementerian Pertahanan China mengatakan pihaknya mengorganisir angkatan laut dan udara untuk melacak, memantau dan memperingatkan kapal perang tersebut. Sebelum ke Laut Natuna Utara, kapal perang McCain berlayar melalui Selat Taiwan yang mereka sebut sebagai demonstrasi komitmen Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Militer China mengecam langkah itu dengan mengatakan Amerika Serikat sengaja menciptakan ketegangan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Biden mungkin ingin mempertahankan beberapa strategi yang digunakan oleh pemerintahan sebelumnya. Di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat meningkatkan jumlah FNOPS di Laut Cina Selatan selama 2 tahun terakhir dengan melakukan setidaknya 19 operasi yang diketahui di sana, menurut perhitungan The Japan Times. Operasi militer Amerika Serikat itu dilakukan setidaknya 6 kali pada 2018 dan hanya 4 kali pada tahun 2017. Di bawah Trump, US Navy juga mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan setidaknya 15 kali pada tahun 2020. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. China yang mengklaim Taiwan sebagai bagian provinsinya berjanji untuk mengembalikannya bahkan dengan paksa jika perlu. Militer China juga telah melakukan penerbangan hampir setiap hari di dekat pulau itu dalam beberapa bulan terakhir. Colin Koh, seorang rekan peneliti dan pakar keamanan maritim di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura, mengatakan ketiga operasi Amerika Serikat baru-baru ini tampaknya dirancang untuk mengirim sinyal ke sekutu dan mitra China dan Amerika di kawasan itu. Ini mendukung pernyataan publik sebelumnya dari pemerintahan Biden untuk melawan China, terutama dalam hal penggunaan paksaan Beijing di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan, kata Koh. Kapal Amerika Serikat dan China secara rutin beroperasi di Laut Cina Selatan dan banyak dilaporkan terjadi pertemuan dari dekat. Muncul satu editorial yang diterbitkan Kamis 4 Februari 2021 di surat kabar China Daily memperingatkan Washington bahwa jika menyangkut Taiwan, Beijing tidak akan pernah membiarkan intinya dilanggar. Setiap upaya untuk menantang garis merah China tentang masalah Taiwan seperti yang mengancam akan dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Tidak hanya akan berdampak besar pada hubungan China-Amerika Serikat, tetapi juga meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan ke tingkat yang berbahaya, ujar editorial itu.
Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Prince mengatakan bahwa Tiongkok harus menghentikan tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi terhadap Taiwan. Itu setelah diplomat tinggi ternama Tiongkok menyerukan perbaikan dalam hubungan Amerika Serikat-Tiongkok. Sebelumnya, Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Pusat dari Partai Komunis Tiongkok, Yang Jiechi, menyebutkan bahwa Amerika Serikat harus berhenti mencampuri isu mengenai kedaulatan dan integritas wilayah Tiongkok. Presiden sendiri menyebutkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok bisa diperbaiki. Itu ketika Amerika Serikat sejalan dengan para sekutu dan mitra. Kami mendesak Tiongkok agar mengakhiri tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi mereka terhadap Taiwan, dan sebaliknya terlibat dalam dialog bermakna dengan kepemimpinan Taiwan yang terpilih secara demokratis, ucap Prince. Perlu diketahui, Tiongkok sebelumnya unjuk kekuatan armada tempurnya di wilayah udara Taiwan. Banyak pengamat menilai bahwa Tiongkok sengaja melakukannya di awal-awal masa kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mereka ingin tahu seberapa besar dukungan negeri Paman Sam itu ke Taiwan. Dilansir AP, akhir Januari ada 12 pesawat Tiongkok yang melintas di zona pertahanan udara Taiwan yang berada di sisi barat daya. Terdiri atas 8 pesawat pengebom yang mampu membawa senjata nuklir dan 4 jet tempur. Kemudian 16 berbagai jenis pesawat kembali melintas di area yang sama. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa mereka merespon dengan memperingatkan rombongan pesawat itu melalui radio. Mereka juga bersiaga dengan mengerahkan sistem rudal pertahanan guna memantau aktivitas pesawat milik Tiongkok tersebut. Ini bukan kali pertama Tiongkok melakukan tindakan provokatif tersebut, tapi biasanya hanya beberapa armada, tidak dalam skala besar. Tujuan mereka satu, menekan negara yang dipimpin Presiden Tsai Ing-wen itu agar mau kembali ke Tiongkok. Selama ini, Tiongkok memang tak pernah mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Taiwan dianggap sebagai satu kesatuan dengan Tiongkok, tapi punya pemerintahan otonom layaknya Hong Kong.